Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada pertemuan 6 kita akan belajar tentang klasifikasi ya, klasifikasi lanjutan. Nanti kita fokus ke algoritma Han ya. Pengantar saja ini kaitannya dengan pohon keputusan, decision tree ya. Ini merupakan salah satu teknik klasifikasi yang cukup terkenal ya, decision tree ini atau pohon keputusan ini, dan sangat disukai oleh programmer ya, karena modelnya itu sudah berbentuk if then ya, sudah berbentuk if then, sudah berbentuk rule keputusan. Pohon keputusan sendiri ini adalah sebuah struktur, walaupun di mata kuliah struktur data sudah pernah ya sempat disinggung. Ini sebuah struktur data yang terdiri dari ada simpul atau nol, not, dan rusuk ya. Kemudian simpul pada sebuah pohon dibedakan menjadi 3 ya, yaitu ada simpul akar atau kita kenal dengan root ya, simpul percabangan, dan simpul daun ya. Kita lihat. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi ada 3 istilah yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah root. Root itu adalah awal dari awal dari node ya. Jadi sekali lagi node ini node yang dikasih lingkaran seperti ini nanti akan ditempati oleh atribut gitu ya. Jadi yang paling awal namanya root. Root ini simpul yang kalau di decision tree sebenarnya dia simpul yang paling berpengaruh ya. Atribut yang paling berpengaruh. Nah, dia punya nilai atributnya itu nanti adanya di sini ya. Nilai atribut nanti nilainya yes, no. Nah, nanti di kanan kiri garis ini. Kemudian yang berikutnya ini ada yang namanya simpul daun ya. Simpul daun ini dia tidak punya ciri-cirinya, dia tidak punya cabang ya. Seperti ini ini namanya simpul daun ini ya. Ini simpul daun. Nah, simpul daun ini diisi dengan nilai dari kelas. Nilai dari kelas ya. Karena salah satu algoritma yang digunakan untuk membangun pohon keputusan itu sebenarnya banyak ya. Ada ID tree, ada C45, ada chart gitu. Tapi kali ini kita akan belajar algoritma pohon keputusan yang sederhana ya, yaitu yang namanya algoritma Han. Kita lihat ini ada data seperti ini. Kalau kita menggunakan algoritma Han, jadi ini ada data, ada atribut, pembayaran, status, pendapatan, kemudian di sini ada kelas ya, ada 3 atribut, ada satu kelas isinya yes no ya, nilai atribut kelas. Nah, kalau kita menggunakan algoritma Han, prosesnya adalah mula-mula dibuat simpul DT ya, beranggotakan seluruh record data training. Ini DT-nya itu diambil dari ID-nya ya. Anda lihat di sini 1 sampai 10 ya ID-nya. Kemudian dia dalam nilai kelasnya ada 2, yes no ya. Kemudian yang langkah yang kedua, cek apakah semua record dalam DT termasuk dalam satu kelas. Ternyata 1 sampai 10 yang apakah ada di kelas yang sama, ternyata kan tidak. Ini ada yes, ada no. Karena dia tidak terletak pada satu kelas, maka dilakukan proses splitting ya dengan menggunakan salah satu atribut. Misalnya di sini diambil atribut pembayaran. Jadi kita melakukan splitting menggunakan atribut pembayaran, di mana atribut pembayaran ini nilainya adalah nilai atributnya yes no.
Nah, karena atribut pembayaran mempunyai dua nilai tadi yang saya sebutkan yes dan no, maka himpunan DT ini dibagi menjadi dua subhimpunan ya, DT pembayaran untuk yes dan DT pembayaran untuk no. Nah, DT pembayaran untuk yes ini Anda lihat di apa namanya? Data yang 1, kemudian 4, kemudian 7. Jadi 1, 4, 7 gitu ya. Selain itu adalah no gitu ya. Makanya di sini DT pembayaran yes itu ID-nya 147, DT pembayaran no, data pembayaran no nilainya adalah 235, sisanya tentunya ya 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10. Kemudian kita udah mulai dari simpul awal ya, atau simpul akar. Ini ada pembayaran, nilainya yes no tadi udah kita bagi 147, 235, sisanya ya 10. Nah, ternyata setelah kita cek data yang 147, data yang 147 ini ternyata dia ada di kelas yang sama, yaitu kelas no. Nah, perhatikan, 1 kelasnya no, yang 4 kelasnya no gitu ya, yang 7 kelasnya adalah no. Nah, karena dia kelasnya no, artinya dia terletak pada satu kelas yang sama, yaitu kelas no, maka yang ini sendiri, yang nilainya yes ini, nilai pembayaran yang nilainya yes itu apa namanya berada menjadi dia menjadi simpul down karena keputusannya adalah no gitu ya. Jadi ketika nilai pembayarannya yes, apapun nilai atribut yang lain tetap hasil keputusannya adalah no gitu ya. Itu yang kemudian yang berikutnya tinggal kita melakukan splitting terhadap atribut. Kita lanjut ke apa namanya? Data yang berikutnya, yaitu data apa? Kita ulangi langkah nomor 2 ya. Kita fokus ke data 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 ya. Kita melakukan ternyata ini setelah kita cek dia tidak terletak pada satu kelas ya, data 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, maka kita lakukan proses splitting ya dengan menggunakan salah satu atribut sisa ya, yaitu atribut status ya, yang ini tadi. Ini kita menggunakan atribut status, di mana atribut status ini nilainya ada single ya, kalau kita singkat SM sama D ya gitu ya. SM sama D, karena kita cek dia tidak terletak pada kelas yang sama ya. Ada kelas no, ada kelas yes di sana. Nah, maka jadi kita bagi menjadi 3 ya. Ada TT yang statusnya single 3810, yang statusnya M 269, yang statusnya D itu adalah 5. Nah, setelah kita cek yang 269 ini 2 terletak di kelas yang sama gitu ya. 269 terletak di kelas yang sama, yaitu kelas no gitu ya. Makanya di sini 269 apa namanya? Yang M, nilainya M, dia keputusannya adalah no. Jadi dia langsung menjadi simpul down ya. Kemudian yang D, karena dia nilainya cuma 1 yang 5,
yang 5 tadi. Jadi nilainya ya pasti terletak dalam satu kelas. Maka di sini yes gitu ya. Kemudian tinggal kita fokus ke yang ini 3, 8, 10. Kita ulangi 3, 8, 10. 3, 8, 10. Kita cek apakah dia terletak pada kelas yang sama, ternyata tidak gitu ya. Nah, ingat atribut pendapatan ini harus kita ubah ke ke dalam bentuk kategori atau nominal ya. Makanya kita bagi dua, ada yang 80 ke bawah, ada yang lebih dari 80. Menjadi dua subhimpunan yang DT yang pendapatannya 80 ke bawah. 80 itu juga termasuk ya, 3 ya. Kalau kita cek dari data yang sini. 80 ke bawah ini 70 nilainya, kita menggunakan atribut pendapatan ya. Kemudian 8 sama 10 terletak di kelas yang sama. Jadi 3 itu dia masuk di kelas 0, pendapatan itu masuk di kelas yang lebih, maksudnya pendapatan yang lebih dari 80 dia masuk di kelas yes. Nah, dari sini kalau kita baca ini rule yang bisa kita dapat dari sini, rule yang pertama, jika pembayarannya yes, maka kelasnya no. Jika pembayarannya, rule yang kedua, jika pembayarannya no, statusnya D, maka kelasnya yes. Jika pembayarannya no, statusnya M, maka kelasnya no. Dapat 3 rule. Rule yang keempat, jika pembayarannya no, statusnya S, pendapatannya lebih dari 80, kelasnya yes. Rule yang kelima, jika pembayarannya no, statusnya S, nilai statusnya ya, pendapatannya kurang sama dengan 80, maka kelasnya no. Oke, itu saja pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.